Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Pak, maaf boleh nanya lagi? Ya. Kalau ini lihat gold, kan tiba-tiba naik tinggi tuh ya, Pak, ya. Nah, Ya. itu kan masih karena news. Tapi kalau misalnya ini bisa balik lagi standar atau gimana tuh, Pak? Nanti kalau misalnya udah standar seperti Bisa, biasa lagi bisa standar atau itu ketika naik? ini merahnya turun dulu kuat ya. Merahnya turun dulu kuat minimal setara dengan warna hijaunya. Setara itu sama, jadi bodinya ya minimal begini. Ini baru bisa nanti kembali turun lagi. Tapi kalau hanya kecil saja masih belum kuat, Bu. Nah, ini minimal harus panjang begini. Dan harus selesai, bukan candlenya jalan terus habis itu belum selesai jam masih masih berubah naik 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 jadi naik lagi begitu. Artinya minimal setara itu bisa mengalahkan yang candle panjang ini, karena candle panjang ini masih mendominasi. Ini big player muncul, pemain besar ya. Jadi untuk bisa nanti kembali normal minimal merah ini harus mengalahkan. Kalau belum mengalahkan jangan berpikir untuk berbalik dulu. Begitu, Bu. Oh, jadi ini kan Mm-mm. seperti yang tiba-tiba hijaunya naik tinggi sekali tuh, Ya Pak. karena ada berita. Itu tuh ya karena ada berita aja ya, bukan karena emang tiba-tiba naik tinggi dan Bukan, memang itu kalau berita trennya gitu, begitu. bukan ya? Bukan, karena berita ini ada berita, betul-betul ada berita. News berdampak besar. Hmm. Tapi nanti kalau normal lagi, justru balik lagi dulu merah lagi, Iya, kan tadinya kenapa? lagi merah Kenapa tuh. padahal beritanya di euro. Ya, sekali lagi Mhm. memang dampak utama sebenarnya di apa namanya? Di USD, tetapi kalau USD makin anjlok, anjlok USD itu berarti naik, euronya naik. Nah, euronya terus naik. Kalau euronya terus Oke. naik, artinya US dollar betul-betul anjlok di sana. Ini biasa pound sterling juga sama. Perhatikan pound sterling. Mmm. Nah, pound sterling ternyata berbeda. Berbedanya di saat ini yang tadi sempat naik juga. Artinya sempat naik itu walaupun turun, tetapi dampaknya ada di sana. Walaupun pound sterling, ya, walaupun pound sterling, tetapi US dollarnya kan berpengaruh di sana. Artinya kayak pasar Mhm. di pasar konvensional, walaupun tidak sama-sama jualan ayam, kalau ayam harganya naik, maka yang ada kaitan dengan ayam itu juga akan ikut naik, walaupun tidak semuanya. Ini ada kaitan dengan US dollar, ada kaitan dengan US dollar, maka semua yang berkaitan dengan US dollar berpeluang ikut, walaupun tidak selalu panjang, tapi ikut di sana, ikut kena dampaknya. Ya, seperti itu. Jadi ada dampak dari pelemahan Jadi US jangan dollar. terkecoh ya, Pak. Jadi jangan terkecoh, ini kan naik seperti kenapa tiba-tiba naik kuat, tadinya kan sedang, tren turun tuh, kok tiba-tiba naik kuat ke atas gitu, apakah itu akan trennya jadi up gitu? Oh, Bukan ya, Pak, belum, ya, karena belum. berita aja ya, tapi nanti kalau Kalau misalnya, kalau tren tidak bisa. standar lagi balik ke, tren turun lagi gitu? Bisa asalkan nanti minimal tadi bisa mengalahkan. Minimal bisa mengalahkan. Mengalahkan apa? Ya mengalahkan warna hijau tadi. Contoh begini. Saya buat di XAU di H1 dulu. Nah, minimal nanti di M30 tadi ya. Minimal kalau ada merah harus mengalahkan hijaunya. Nah, ini kalau di M15 minimal kalau misalnya pengen melihat kondisi normalnya, setidaknya yang merah ini harus mengalahkan yang hijau ini dulu. Oh, setelah mengalahkan yang hijau Baru itu nanti sama, bisa, baru itu normal baru ya? nanti normal. Normal itu apa? Mmm. Bisa bergerak naik terus sedikit, terus naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Begitu cara nih. Ya, sama dengan ada banyak contoh yang dulu mungkin pas jalan itu harus dijelaskan. Ya seperti ini menjelaskan ketika market running begini lebih gampang. Kalau market yang masa lalu terkadang teman-teman tidak tahu pergerakannya. Kalau yang begini kan ketemu bergerak sedang running. Ini nanti caranya harus menunggu, kalau misalkan ini dalam kondisi normal, menunggu sampai betul-betul setara. Setidaknya Mmm. 75%, paling tidak 75%. Dari kenaikan yang terjadi karena berita Iya, gitu ya? jadi misalkan Kalaupun 75% itu misalnya segini. Nah, kalaupun misalnya kebalik, misalnya tadinya lagi trend up, udah gitu tiba-tiba turun, itu juga harus setara nanti hijaunya harus sama dulu gitu minimal ya? 75%. Oh, Contoh iya begini ya. iya. Oke, saya buat H1 di H1 ya.
Ya, contoh begini, ini kalau ini turun tidak ada naiknya, naiknya tidak sampai 75%. Yang 75% saya lihatkan. Nah, ini ya. Contoh ini turun panjang merah. Oke, saya zoom dulu biar tampak jelas di sana. Yang saya tandai merah ini saya zoom di mana tadi? Oh, ini ya. Oke, saya coba untuk perbesar. Ini misalkan naik kemudian turun panjang. Artinya merah yang hijau ini habis yang dikuasai oleh merah. Merah ini jajar 3 ini kita bisa kombinasi. Bodinya kita kumpulkan jadi satu, akhirnya jadi merah panjang begini. Ya, jadi ini bersatu menjadi satu merah panjang. Ketika naik buy, maka kalau hanya kecil begini belum tentu naik. Naik dua hijau ini juga belum tentu, masih kurang dari separuh, baru minimal 75%. 7 mau hijau ini ketemu, kita kumpulkan sampai di sini misalkan. Ini sudah hijau sampai di sini terbentuk 75% minimal ya dari candle yang merah ini, artinya di situ berpeluang untuk lanjut hijaunya. Maka ketika kondisi kuat begini, entry kita sesudah terlihat di sana 75%-nya di sini. Ya Oh, tentu kalau lanjutnya yang terakhir ya, Pak, iya lanjutnya. lanjut itu Jadi yang terakhir. tandanya merah, hijau. Jadi yang terakhir, kalau yang terakhirnya merah berarti merah, kalau yang Ya, terakhirnya hijau, hijau apalagi gitu. ya, apalagi ini lebih tinggi, akan lebih kuat lagi. Contoh lagi. Hmm. Nah, ini misalkan ini naik, turunnya hanya kecil, tidak sampai dari 75%, maka kembali ke atas lagi. 75% bukan dari yang hijau ini. Hijau ini dalam satu hari terkumpul di sini. Nah, ini adalah hijau. Ya. Kemudian ketika turun 75% sudah. Nah, ini segini 75% sudah. Ini kemudian digabung dengan ini sudah 75%. Maka berpeluang untuk lanjut. Lanjut itu lanjut yang terakhir sudah. Loh, itu kan naik. Iya, enggak apa-apa, tapi kan turun akhirnya. Begitu entry di sini kita kena floating 500, tapi kan masih dalam batas normal kita. Di atas ada area resisten, ada area rejeksi. Taruh di atasnya ini untuk stop loss 1844.50. Selesai sudah. Ya. Pada akhirnya tetap kembali. Ini sudah dapat di sini. Apalagi di candle selanjutnya. Ini panjang dapatnya 700 lebih. Artinya kombinasi candle ini juga kita perhatikan di sana. Walaupun nanti ada banyak aspek juga, tetapi paling tidak bisa untuk kehati-hatian, bisa untuk membaca, oh ini berpeluang untuk lanjut, oh ini berpeluang untuk kembali. Kalau hanya kecil, ya kalau hanya masih kecil, masih di lehernya, di pundaknya masih belum kuat di sana. Ya, terbukti ketika turun kecil sampai di pundaknya ini kembali ke atas lagi. Kemudian ditolak lagi baru sudah 75%, kita baru bisa entry di sana. Gitu Bu, kira-kira nanti bisa dicoba lagi Iya, nanti. Pak. Ya, makasih, Pak. Oke, saya masuk di pertanyaan yang ada di chat ya. Ada berita jam 8.30 Pak berkaitan dengan USD 8.30 ya. 8.30 setengah 9 sudah tadi. 20. Sewu Pak, iya tadi 8.30 ada berita di Forex Factory Pak, dan 8.30 itu trennya langsung naik tinggi Pak. Mungkin itu yang mempengaruhi. Ya, 8.30 ini ya. Ya tadi, yang 8.30 yang tadi ya. Iya boleh ya. Ada cukup ya, lumayan cukup berdampak. Ini medium. Nah, ini ada dua apa namanya? Result, dua hasil. Yang pertama berdampak merah, yang kedua berdampak hijau. Artinya ada dua dampak. Sehingga ada naik dan turunnya, pasti ada naik dan turunnya begini. Satu sisi dia menguatkan US dollar berarti sell. Satu sisi lagi melemahkan US dollar, warna merah ini melemahkan US dollar artinya buy. Berarti ada buy dan sell. Kalaupun naik ya wajar, memang ada dampaknya. Tetapi nanti akan ditolak lagi. Karena ada dampak hijaunya. Ya pasti ada dampak hijaunya, nanti akan ditolak lagi. Tidak tahu di candle yang mana, yang pasti ada penolakan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita lihat dulu yang teman-teman yang belum terjawab tadi.
Mungkin bisa saya bantu untuk dibacakan dulu biar mungkin yang lain juga bisa tahu. Terima kasih tadi diingatkan ya. Dari Pak Andi, akan naik kuat malam ini. Kira-kira penyebab apa ya? Ya, tadi membaca dari price action saja, Pak. Dari price action itu dari pergerakan membaca candle per candle ya, dari candle per candle saja. Saya murni melihat dari candle saja sudah ketemu di sana. Ya, info akan naik kuat malam ini. Kira-kira penyebab apa tadi ya, sudah. Dari pergerakan demi pergerakan. Sekali lagi sebelum news pun tadi sudah kita sampaikan berpotensi turun, tetapi kita sudah antisipasi ketika sudah kondisi kuat ya, kita juga bisa lakukan antisipasi. Di D1 kita bisa lihat, nah seperti ini, ketika sudah jam malam, perhatikan, ketika jam malam, D1 itu untuk melihat kondisi secara umumnya. Nah ini, ya teman-teman juga tahu time frame yang besar. Tadi di pagi sudah saya sampaikan, di pagi hari saya sentuh di sana, saya berikan petunjuk, ini ada area support di sana. Kemudian di pagi sudah turun. Nah biasanya kalau pagi dulu turun, nanti malamnya dia akan naik kuat ketika habis ekornya, ketika habis merahnya. Ya tadi pagi-pagi sudah saya sampaikan. Tadi pagi ini masih dalam kondisi merah. Ya yang kita bahas tadi yang pagi masih merah. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu? Ya tentu dari banyak pengalaman yang kita dapatkan. Ketika di pagi-pagi dulu merah duluan, ya sementara sudah mulai malam itu hitungan saya jam 7 ke atas ya, karena mulai Amerika sama Eropa ketemu. Sudah jam 7 ke atas sudah mulai dihabisi merahnya. Kemudian menjadi ekor begini, menjadi ekor. Terlihat di sana mulai tebal warna hijau. Nanti kalau tebal mulai warna hijau, maka dipastikan besok atau ditutup dengan buyer akan dominan di sana. Alasannya tentu dengan area ini adalah area support di sana. Area support ini tidak bisa breakout. Tadi pagi tidak breakout, bahkan ditolak di atasnya area supportnya. Yang kemarin pas di area support, yang hari ini ditolak. Kemudian pagi mulai merangkak, siang mulai merangkak naik, mulai merangkak. Tadi malam ini ya sudah mulai, tadi mulai hijau tebal turun lagi. Kemudian kondisi sekarang masih hijau. Perhatikan kalau dia berat ke bawah, artinya masih ditolak di area titik pembukaan dan mulai tebal hijau, maka di situ berpeluang untuk lanjut naik. Baru nanti entry-nya kita melihat peluangnya dengan membaca price action di M15 akan tampak di sana, pasti akan tampak. Tunggu sampai ini selesai, sampai hijaunya ini merahnya ini habis, kemudian berubah menjadi hijau, kita bisa entry buy di sana. Ya, ketika ini sudah berubah menjadi warna hijau, artinya seller sudah tidak kuat di sana. Buyer mendominasi karena mendorong kekuatan sell ini didorong kuat sekali ke atas, sehingga bisa terbentuk volume warna hijau. Maka ketika sudah mulai terbentuk volume warna hijau, ya silakan dicoba entry buy di sana. Apalagi sudah mulai tebal di sana. Artinya memang betul-betul seller mau mencoba atau mau retest lagi untuk kembali ke bawah, tetapi ditolak oleh buyer. Ya, begitu cara membacanya. Saya juga tidak tahu potensi naik sampai di mana. Yang saya tahu dan saya pelajari murni membaca dari price action, support dan resisten di multi time frame D1, H1, H4, M15. Kemudian nanti kalau hari Jumat besok jangan lupa untuk membaca time frame W1. Kenapa kok W1? Karena besok ini jelang ganti candle dalam 1 minggu sekali. Ya, artinya perlu dipertimbangkan, perlu nanti sebagai bahan untuk pertimbangan. Perhatikan, yang minggu yang lalu ditutup warna hijau.
Kemudian di minggu ini di pagi, artinya bukan di pagi ya, karena minggu berarti di awal-awal hari, mungkin Senin, Selasa, ini turun duluan. Ya, ini yang bawah ini ekornya ada ini, artinya turun duluan. Kemudian hari berikutnya mulai naik. Hari berikutnya mulai naik, kemudian ada penolakan. Nah, sekarang hari Kamis. Hari Kamis nanti kita lihat besok seperti apa posisi bodi yang ada di W1. Kalau posisinya masih tebal warna hijau, mungkin separuh saja, maka berpeluang hari Jumat akan didominasi oleh hijau lagi. Ya, ini kita makin tinggi makin akurat di sana nanti. Tetapi tentunya untuk entry kita menjabarkannya dengan time frame yang lebih rendah, H1 boleh, M15 boleh. Silakan nanti yang mana yang cocok, yang mana yang gampang dan bisa kita lakukan dengan maksimum di sana. Artinya minimal kalau kita tahu ancer-ancer, kalau kita tahu rabaan awal, oh ini ternyata hari ini berpeluang untuk lanjut naik. Walaupun nanti ada koreksi dulu turun, tapi akan didominasi oleh candle hijau. Karena di hari Jumat ini kalau kita menggunakan H1 ini juga sudah 45-50 menit terakhir. Artinya sudah 50 menit, berarti kurang menit-menit terakhir mau ganti candle. Karena W1 ini 1 minggu sekali ganti candle, maka hari Jumat ini ibaratnya sudah menit-menit terakhir mau ganti candle. Sehingga di situ titik stabilnya. Ya, kalau besok sudah tebal hijau, maka berpeluang nanti akan lanjut lagi. Ya, tergantung nanti di H1 bagaimana, kemudian di M15 bagaimana. Nanti akan ketemu di sana titik support resistennya, pergerakan naik turunnya dengan price action akan ketemu di sana. Baik, untuk malam ini kita cukupi dulu. Mungkin terkait dengan yang lain, price action yang lain atau nanti analisa bisa nanti kita sampaikan besok pagi maupun malam. Besok pagi dilihat nanti bagaimana kondisinya, nanti kalau ada jadwal kita akan expose ke teman-teman semuanya. Terima kasih, kita ucapkan semoga teman-teman juga ada perubahan untuk mindset tradingnya, gaya tradingnya, tentu yang paling penting profitnya di sana. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.